Tadi Ustadz menyampaikan bahwa untuk memudahkan belajar dan juga hukum fikih dibagi menjadi 5 untuk memudahkan belajar. Nah, ketika saya menjelaskan ini ke teman, maka dia mengatakan memudahkan kan, bahasanya gitu Ustadz. Memudahkan kan, nah berarti bolehnya bid'ah hasanah. Karena sesuatu itu baru dan dimudahkan. Karena zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3, pembagian hukum fikih menjadi 5. Berarti sesuatu yang baru terkait agama, bid'ah hasanah. Itu adalah bid'ah hasanah dan itu dibolehkan. Iya. Nah, yang itu pertama Ustaz. Satu aja dulu. Satu dulu ya. Satu aja sudah angel setengah mati. Bismillah. Jadi begini, sebagian ulama di antara ulama Syafi'iyah dimulai dari Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia bagi bid'ah menjadi 5. Karena semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi terkait dengan agama dia namakan bid'ah. Karena itu konsekuensi dia bagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Ya. Di antaranya bid'ah yang wajib kata dia seperti belajar ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi enggak ada belajar ilmu nahwu dan sharaf karena lahir langsung tahu bahasa Arab. Setelahnya yang kemudian bahlul-bahlul. Nabi para sahabat langsung Arab. Kemudian yang di antara yang wajib adalah ilmu jarh wa ta'dil. Karena di zaman Nabi ilmu jarh wa ta'dil itu apa? Untuk menilai perawi. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu tersebut karena sahabat langsung dengar dari siapa? Nabi. Ilmu itu baru diperlukan jauh setelah wafatnya Nabi. Karena antara dia dengan Nabi ada 200 tahun misalnya. Ini ada perawi-perawi harus diteliti. Ilmu untuk meneliti para perawi itu namanya jarh wa ta'dil. Ini wajib. Ya, wajib. Paham? Kemudian disebutkan misalnya bid'ah yang sunnah, misalnya bikin pondok-pondok. Di zaman Nabi enggak ada pondok. Paham? Maka bikin pondok untuk belajar ilmu itu adalah sunnah. Semisal itu dia bilang ada sampai ada bid'ah yang haram ya dan macam-macamnya. Kita tidak ini sekedar istilah. Bagi mereka disebut dengan bid'ah apa? Hasanah. Bagi kita sebut dengan maslahah mursalah. Jadi yang Rasulullah maksudkan semua bid'ah adalah sesat adalah bid'ah yang terkait dengan ritual bukan dengan sarana. Bukankah ilmu nahwu dan sharaf untuk belajar apa? Bahasa Arab. Tidak ada ritual tertentu, paham? Bukankah ilmu jarh wa ta'dil untuk mengenal hadis sahih dan apa hadis dhaif? Bukan bikin ibadah baru, paham? Yang dimaksud bid'ah yang dilarang oleh Nabi bikin ibadah baru yang tidak perlu. Adapun mengenal ilmu bahasa, mengenal hadis ini sahih atau tidak itu perkara yang diperlukan. Dan tidak bisa Islam berdiri kecuali dengan mengenal hadis itu sahih atau dhaif. Seperti tidak mungkin kita mengenal Al-Quran kecuali kita belajar bahasa Arab. Nah untuk belajar bahasa Arab kita harus mengenal apa? Nahwu, sharaf. Dan kita tidak akan bisa memahami fikih dengan baik kecuali kita mengenal hukum fikih ada berapa nih? Ada 5. Ini. Ini semua terkait dengan sarana. Kalau mau dikatakan bid'ah hasanah kita setuju, tidak apa-apa. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud bid'ah yang dilarang adalah bikin ibadah baru. Seperti dijelaskan oleh Nawawi. Nawawi mengatakan di antara bid'ah yang baru adalah yang bid'ah yang mungkar. Misalnya adalah salat raghaib. Salat raghaib adalah salat kalau enggak salah 8 rakaat atau 6 rakaat dilakukan di malam Jumat antara maghrib dan isya di bulan Rajab. Ini kata Imam Nawawi hadis-hadisnya dhaif atau maudhu, palsu. Maka tidak boleh kita bikin suatu ritual baru ya yang dalilnya ternyata apa? Palsu. Nah kalau mic ini sarana atau ritual? Sarana, ini nggak ada masalah. Kita mau yang jadi masalah kontennya benar atau tidak. Adapun ini cuma apa? Sarana, paham? Mikrofon ini bid'ah. Kalau kau katakan bid'ah ya bid'ah sana silakan. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang Nabi larang bukan itu. Bukan masalah apa namanya sarannya, tapi ritualnya. Taib. Misalnya seorang sekarang pakai alat tasbih, tasbih, pakai ini atau pakai hitungan-hitungan, itu sarana atau ritual? Itu sarana untuk menghitung, maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh bikin zikirnya hu, nah, itu yang ritualnya. Tapi kalau seorang zikir subhanallah pakai ini mau 1000 kali terserah bebas, karena itu cuma sarana untuk apa menghitung. Jadi beda antara sarana dengan apa? Ritual tujuan. Bisa dipahami? Nah itu maksudnya. Kalau sekedar kita belajar membagi tauhid menjadi 3, itu sarananya. Kontennya apa? Bukankah saya dan kamu sepakat yang disembah cuma Allah? Sepakat. Ya sudah, kau enggak namakan, saya namakan tauhid apa uluhiyah. Kau sepakat enggak dengan saya yang mencipta cuma Allah?
Dia pasti bilang apa? Sepakat. Nah, saya namakan tauhid apa? Rububiyah. Kau sepakat enggak bahwasanya Allah sifatnya sempurna? Sepakat. Saya namakan asma sifat. Terus dia bilang, kenapa kau harus bagi-bagi? Saya bagi ada tujuan. Karena untuk perbaiki kesalahan. Kenapa ada orang yang beriman hanya Allah Maha Pencipta, tapi dia nyembelih kepada selain Allah? Ada atau tidak? Saya sama antum. Orang ini bertauhid atau tidak? Nah, bingung kan? Dia meyakini Allah cuma satu, tauhid bukan? Tapi dia menyembelih kepada selain Allah, tauhid atau bukan? Bukan. Maka dia tergabung dalam dirinya tauhid dan syirik. Nah, disitulah kita perlu menjelaskan tauhidnya dari sisi dia meyakini Allah Maha Pencipta, syiriknya dari sisi dia beribadah kepada selain Allah. Kita tanya sama dia, kalau menurut kamu orang ini musyrik atau tauhid? Dia pasti bingung. Karena kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sisi satu dia bertauhid, sisi lain dia tidak bertauhid. Nah, itulah butuh pembagian di situ. Paham? Tanya, orang percaya sama dukun, musyrik atau bukan? Tanya sama dia. Kalau dia bilang musyrik lah, dia bilang Allah cuma satu, jangan kau musyrik-musyrikan dia. Tapi dia meyakini dukun tahu ilmu gaib. Ya, disitulah makanya kita perlu bagi. Kita bilang dia bertauhid dalam rububiyah, tapi dia syirik dalam asma wa sifat. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi hukum begini, tapi kita perlu tahu karena ada konsekuensi. Kalau ini apa? Ini ajaran Nabi. Tapi ajaran Nabi maksudnya sunnah atau wajib. Kita perlu tahu kenapa kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak jadi masalah misalnya. Ya. Kita perlu tahu, maka perlu dibagi. Nabi tidak pernah bagi-bagi. Tapi Nabi kasih isyarat-isyarat, maka ulama belakang yang kemudian membagi. Karena untuk kita paham tentang masalah fikih. Ditinggalkan dosa atau tidak, harus diulang atau tidak. Ini kalau ditinggalkan membatalkan sholat atau tidak, ini termasuk sunnah, wajib atau rukun, maka timbullah perincian-perincian. Dalam sholat pun dibagi, ada syarat, ada rukun. Nabi tidak pernah membagi. Ini bukan ritual, paham? Ini sarana untuk memahami, paham? Nanti syarat sholat pun terbagi, ada syarat wajib, ada syarat sah, terbagi. Kenapa dibagi-bagi? Supaya mudah memahami. Jadi yang dimaksud kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, bukan itu. Tapi bikin ibadah-ibadah baru yang Nabi tidak ajarkan. Baik, contoh ibadah baru Nabi tidak ajarkan. Kita kalau tawaf berapa kali? Kalau ada yang lagi semangat, saya lagi semangat Ustaz, pengen 9, gimana? Antum larang atau tidak? Antum larang. Apa alasan antum larang? Tidak ada dalil lain kecuali kita bilang ini tidak dicontoh. Saya kan mau tambah, kan saya senang, apa masalahnya? Tidak bisa kita bantah dia kecuali kita bilang ini tidak dicontohkan, enggak ada cara lain. Baik, kalau ada orang salat duha kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Azan bagus enggak? Kenapa kalau orang saya azan? Apa jawaban antum? Ini kan baik, kenapa dilarang? Coba, apa jawab? Antum cuma bisa jawab ini tidak dicontoh. Tidak ada dalil lain bagi antum. Ada orang salat Id azan. Allahu Akbar, bagus kan salat azan. Orang kumpul, sudah azan. 10 menit lagi qomat. Kenapa salatnya tidak diatur tiba-tiba salat? Orang bikin kaget. Sudah bikin aja azan. Setelah azan 15 menit lagi qomat sehingga orang tahu kapan datang imam datang. Coba ada yang azan buat salat Id. Kalau ada yang salat Id kita bilang bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa antum larang? Hah? Azan kan baik. Bilang azan tidak baik kafir loh. Kenapa antum larang? Tidak ada jawaban kecuali antum bilang karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Seperti ketika saya sa'i, kita ada 2 rakaat setelah tawaf, ada enggak? Baik, ada enggak 2 tawaf setelah sa'i? Enggak ada. Tapi sebagian saudara kita habis sa'i dia sholat 2 rakaat. Kita mau tegur kan? Om, enggak ada 2 rakaat setelah sa'i. Ini sholat Masjid Haram, kenapa dilarang? Enggak, ente sholat tapi jangan bikin ritual sholat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Kalau engkau sholat kapan-kapan saja boleh, tapi jangan bikin ritual ada sholat 2 rakaat setelah sa'i. Kenapa konsekuensinya? Berarti umrahnya Nabi kurang keren. Lebih keren umrahmu. Karena Nabi ketika habis sa'i tidak ada sholat 2 rakaat. Nah seperti itu. Nah itu yang kita sebut dengan apa? Bid'ah. Itu maksudnya. Makanya An-Nawawi melarang 2 model sholat. Pertama sholat raghaib, yang kedua sholat malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena dia kata hadisnya palsu, tidak ada dalilnya. Salat nisfu Sya'ban maksudnya salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita mau salat qiyamul lail silahkan, tapi mengkhususkan ada salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban bid'ah menurut Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada
Contohnya, itu maksudnya. Tapi kalau ada orang tadi saya bilang tasbih bid'ah atau bukan? Bukan, karena itu apa? Sarana. Tapi kalau ada yang bilang ini tasbih sudah saya inapkan di kuburan Habib Fulan, maka lebih hebat. Ini sarana sekarang atau ritual? Ritual. Beda kan? Bisa bedakan kan? Ini terjadi, ada orang dia mau pergi, ini kenyataan ya. Dia mau pergi ke suatu kuburan. Siapa yang mau inapkan tasbihnya di kuburan? Titip sama dia, dia inapkan semalam di kuburan. Setelah itu dia merasa tasbih dengan itu menjadi lebih hebat. Nah, ini bukan ritual lagi, ini bukan sarana lagi, ini sudah jadi apa? Ritual. Jadi kita harus cerdas-cerdas sedikit, beda antara sarana dengan apa? Ritual. Ya kalau kita ceramah pakai ini, pakai televisi, pakai radio itu nggak ada masalah. Itu cuma sarana yang penting kontennya benar. Itu maksudnya.